Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat santuy di dunia, apa kabar? Semoga sahabat santuy selalu santuy dalam cuaca apapun. Mau panas, mau dingin, mau basah, mau kering. Yang penting tetap santuy. Salah gula. Tapi apa sih sebenarnya nama? You are my sunshine, my only sunshine. Sahabat santuy, sore ini atau hari ini kita akan coba ngomongin tentang apa ya? Kita ngomongin apa ya? Biasanya yang banyak diomongin orang apa sih? Nah, itu kata kuncinya. Biasanya orang seringkali mencari sesuatu atau membicarakan sesuatu adalah gara-gara sesuatu itu dianggap lagi hot. Dalam bahasa hari ini biasanya disebut lagi viral. Kita ngomongin viral. Kenapa kita ngomongin viral? Penting gak penting sih sebenarnya. Penting gak penting. Jadi bisa diabaikan atau bisa dilanjutkan. Ngomongin yang viral. Beda antara kita ngomongin yang viral, ngomongin yang sedang viral, atau kita sedang membicarakan apa itu viral. Nah, yang kita pahami hari ini kebanyakan orang memahaminya viral adalah suatu hal, fenomena atau berita yang sedang tren. Bahasa oldiesnya dulu bahasanya tren. Kalau sekarang, oh ini nih lagi viral. Artinya kan lagi rame dibicarakan, lagi rame ditonton, lagi rame ditayangkan, dan seterusnya. Artinya bahasa sederhananya orang lebih memahami sesuatu yang viral itu adalah sesuatu yang lagi rame. Jalu. Oke. Iklan. Nah, ngomongin yang viral atau ngomongin tentang apa itu viral, sebenarnya jauh sebelum istilah viral itu menjadi sangat sehari-hari, sebenarnya ada istilah lain yang di kalangan tertentu menjadi sangat sehari-hari. Istilah itu konon katanya diawali oleh seorang Richard Dawkins tahun 76-an lah. Istilahnya meme, fenomena meme itu sebenarnya kalau teman-teman sudah terbiasa dengan istilah proses penggandaan, sebenarnya itu meme itu dari satu subjek kemudian disebarluaskan seperti itu meme. Richard Dawkins dulu memperkenalkannya sekitar tahun 76-an lah di buku lupa lagi, judul bukunya apa ya, Gen gitulah, tungtung nanti bukunya lupa lagi. Nah, jadi jauh sebelum istilah viral itu sempat booming, ada istilah lain yang diperkenalkan oleh seorang Richard Dawkins, namanya meme. Sebenarnya hampir sama. Ini efek dari istilah ini muncul, efek dari gejala informasi dan teknologi juga, internet terutama gitu. Nah, fenomena meme ini juga mungkin kenapa tidak begitu sepopuler istilah viral, barangkali karena istilah meme itu sendiri muncul ketika internet sudah mulai booming di beberapa internet masih booming di beberapa kota-kota maju barangkali, dan seiring sejalan belum se-famous hari ini. Internet itu bisa diakses menggunakan gawai atau smartphone atau handphone kayak gitu. Belum sepopuler hari ini ketika smartphone benar-benar digunakan sebagai smartphone gitu, atau handphone sendiri sekalipun. Barangkali mungkin itu yang kemudian kenapa istilah meme tidak begitu dikenal oleh banyak orang hari ini, tapi lebih mengenal istilah viral. Yang notabene sebenarnya istilah viral itu sendiri kalau nggak salah itu baru tahun 82-an lah, oleh salah seorang ilmuwan juga, siapa ya apalagi namanya. Oke, nanti kita ngomongin dulu meme dulu. Kita ngomongin dulu meme, nanti baru kita mau ngomongin viral. Nah, di masyarakat 4.0 hari ini
yang menjelang ke 5.0, segala sesuatu yang bersifat jejaring sosial seolah-olah menjadi apa ya? Seolah-olah menjadi sesuatu yang vital, bahkan yang fatal. Orang bisa menjadi sangat gelagapan ketika tidak bisa mengakses jejaring sosialnya melalui internet, melalui handphone, melalui smartphone. Nah, si Dawkins ini ketika meme itu polanya hampir sama, atau bahkan ini pola awal barangkali. Meme ini muncul sebagai pola awal bagaimana sesuatu yang populer itu bisa populer di jejaring sosial atau di jejaring internet, menggandakan satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Nah, gambaran sederhana seperti ini. Kalau jauh sebelum dunia internet muncul barangkali, kita generasi tertentu misalkan masih mengenal istilah newspaper atau koran ya, koran. Di satu koran kan baru bisa disebut nyebar dan tidak nyebar itu sangat bergantung kepada berapa jumlah oplah eksemplar yang dicetak. Itu menentukan untuk mengatakan bahwa koran tersebut populer atau tidak, gitu kan? Makanya ada grade-grade-nya. Kalau oplahnya sekian, skalanya apa, masih lokal, masih provinsi, masih nasional, bahkan internasional barangkali. Nah, kalau dulu sangat ditentukan oleh oplah. Satu itu. Baru kemudian dianggap media itu disebut sebagai media yang sangat berpengaruh misalkan. Yang kedua, penentuan topiknya di media koran itu adalah melalui dapur redaksi. Jadi mereka yang menentukan topik mana yang dianggap layak dijadikan headline dan tidak. Nah, beda dengan yang meme atau bahkan yang viral. Seolah-olah karena basis budaya sudah mulai berbeda, karena hadirnya tradisi meme ini adalah seiring sejalan dengan redupnya industri periklanan. Perlahan tapi pasti periklanan yang sifatnya konvensional itu mulai ngedown karena jejaring internet mulai menggeliat gitu kan ya. Terlebih dengan tidak hanya hadirnya sekedar komputer berbasis meja atau desktop, ditambah lagi dengan laptop, notebook, dan hingga hari ini yang kita pahami sebagai smartphone, yang kadang-kadang smartphone with stupid people sometimes gitu. Oke, baik. Nah, itu kita ngomongin meme dari Richard Dawkins. Oke, selanjutnya sebat dulu, sahabat santuy. Ngopi dulu. Nah, itu ngomongin meme. Nggak ada apa-apanya sih, tapi teman-teman bisa googling, bisa cari tahu ke toko buku, atau nggak usah ke toko buku, ke manapun lah ada. Meme itu apa sih, kok bahasa baru denger misalkan, nggak apa-apa gitu, saya kasih tahu sekarang gitu. Namanya apa? Oh iya, nama bukunya itu The Selfish Gene, itu tahun 76 gitu. Nah, jadi hadirnya istilah meme sebagai bagian dari budaya itu karena ya hadirnya di jaring internet gitu ya. Richard Dawkins. Nah, kira-kira apa sih kita mesti ngomongin meme atau bahkan viral sekalipun? Karena mungkin teman-teman tidak begitu akrab dengan istilah meme, namun jauh lebih akrab dengan istilah viral. Ini kadang-kadang bahkan ada sering-sering orang mengatakan situasi hari ini yang penting viral, dan bahkan orang banyak bersedia melakukan banyak hal hanya atas nama biar viral gitu loh. Padahal dalam bahasa lain, viral itu sebenarnya sama dengan virus. Seperti hari ini kita kebanyakan di seluruh dunia kita hari ini lagi takut-takutnya dengan virus corona, tapi tidak pernah takut dengan virus yang namanya viral di media sosial. Kan aneh juga. Jadi sebenarnya yang berbahaya itu virus corona atau viral yang juga berarti virus. Tanpa sadar. Dulu untuk melakukan orang biar mengenal, yang kita pahami sebagai istilah sosialisasi atau dipasarkan dalam bahasa marketingnya. Kalau dalam bahasa pemerintahan biasanya bahasanya disosialisasikan. Nah, kalau dalam bahasa marketing bahasanya dipasarkan. Baru bisa mengenal ke
semua lapisan masyarakat. Ketika mengeluarkan sebuah produk itu dipasarkan, tapi kalau mengeluarkan sebuah kebijakan itu biasanya disebutnya sebagai disosialisasikan. Padahal itu aja intinya, biar orang mengetahui, biar orang mengenal apa yang dimaksud. Nah, pada masa-masa dulu ketika kita ngomongin sesuatu yang disosialisasikan, sesuatu yang dipromosikan, sesuatu yang dipasarkan, ada istilah lain itu yang istilah lain itu dipropagandakan. Barangkali teman-teman yang di generasi 80-an, 90-an atau bahkan jejak-jejaknya sampai sekarang masih ada. Kalau teman-teman hampir ke setiap pelosok daerah di kota dan daerah, bahkan di Indonesia, di Indonesia maksud saya, teman-teman pasti akan menemukan jejak-jejak hasil sosialisasi, bahasa lainnya atau bahasa lainnya adalah hasil pemasaran atau hasil propaganda pemerintah. Apa itu? Salah satunya adalah program KB, keluarga berencana cukup 2 anak saja. Nah, itu kan bagaimana upaya negara saat itu, Orde Baru pada masa itu mencoba memasukkan kesadaran ke seluruh lapisan masyarakat biar punya anak cukup 2 saja melalui program pemerintah, melalui program keluarga berencana. Nah, caranya dulu kan belum ada internet. Nah, makanya kemudian itu jalur sosialisasinya atau jalur propagandanya atau jalur pemasarannya tidak sesederhana dan tidak serumit di internet tentunya. Karena kalau ngomongin sederhana sebenarnya rumit. Seperti kalau ngomongin rumit sebenarnya bisa jadi sederhana. Nah, teman-teman kan bisa lihat hampir di setiap kota itu ada selalu patung atau monumen yang memperlihatkan teks atau logo keluarga berencana 2 anak saja cukup. Itu sampai sekarang jejak-jejaknya masih ada. Itu bagian dari hasil negara saat itu bagaimana mensosialisasikan atau bagaimana negara mempropagandakan atau bagaimana kemudian negara memasarkan programnya mereka. Nah, hari ini dengan meme-nya itu, meme dalam istilah Richard Dawkins, dengan internet itu monumen-monumen itu diganti berbasis virtual, monumen itu diganti berbasis visual, monumen itu diganti berbasis teks, karena semua sudah bisa masuk melalui jejaring internet. Nah, kebayangkan efeknya dulu kalau untuk mensosialisasikan KB itu tidak hanya sekadar slogan, tidak hanya sekadar gambar, tidak hanya sekadar monumen, tapi masuk ke ranah-ranah kebijakan para aparatur negaranya sendiri. Sampai lurah, RT, RW ikut-ikutan mendoktrin masyarakat biar menjadi program itu dianggap sukses. Artinya ada indikator kesuksesan. Apakah program itu sukses atau tidak dalam bahasa ini, dalam bahasa hari ini bisa jadi apakah barang yang kita produksi dengan kita iklankan di segala macam viral atau tidak. Hampir sama gitu aja. Intinya bagaimana sesuatu yang kita maksud itu kemudian bisa dikenal orang, diketahui oleh banyak orang. Jadi ada duplikasi sehingga ada kalau misalkan teman-teman yang lagi musim di sana, lagi musim di sini. Nah, itu kan biasanya kita bisa mengetahui itu karena berbasis informasi tadi. Nah, makanya kemudian kenapa hari ini disebut hari atau era informasi, ya karena dari informasi lah yang kemudian bisa mengubah segala situasi. Cuman istilah meme kan tidak begitu kenal kan teman-teman, jauh lebih kenal dengan istilah viral yang tadi padahal lagi-lagi viral itu virus, dan orang lebih takut dengan virus corona ketimbang virusnya yang melalui masuk media elektronik, entah itu media sosial, media apapun kayak gitu. Padahal intinya sama, sesuatu yang menyebar, mendarah, menubuh dan seterusnya. Kita bayangin, orang bisa melakukan banyak hal hanya gara-gara atas nama viral. Lagi-lagi kayak tadi contoh, misalkan banyak orang hari ini mau melakukan sesuatu yang penting viral. Sampai ada banyak yang viral gara-gara viral. Oke, sahabat santuy. Sayangnya ketika kita menemukan sesuatu yang viral, di beberapa hal tentunya tidak semua, rata-rata yang jauh lebih mudah viral itu apa coba? Tebak, apa aja?
Ini hampir sama narasinya dengan istilah jurnalistik pada masa-masanya. Bahkan mungkin sampai hari ini terjadi. Bad news is good news. Selalu rumusan itu yang dipakai. Rata-rata seperti itu. Baik untuk atas nama jurnalistik misalkan, ada beberapa yang masih memegang nilai-nilai semacam itu, ada yang sudah tidak, dan bahkan di tradisi viral hari ini juga, terutama ketika mereka membuat konten-konten. Nah, seperti hari ini, konten YouTube kayak gini nih, kayak gini. Hanya atas nama viral kayak gitu kan? Apakah ini akan memberikan sebuah efek kebaikan atau tidak? Nah, bayangin. Kita bikin analogi yang lain. Teman-teman pasti udah paham lah tentang sesuatu yang dikatakan viral itu seperti apa dan bagaimana, oke? Karena kalau atas nama literatur, konon katanya istilah viral itu yang mulai dipopulerkan sama, sebentar, saya kasih contekan dulu. Bukan kasih, nyari contekan dulu. Nah, oke, kalau istilah viral itu sama Douglas Rushkoff. Douglas Rushkoff sekitar tahun 81-an. Yang kemudian dilanjutkan sama Zhang Baudrillard. Alah, pabelit ngomong nage. Zhang Baudrillard. Kita tahun 81-an itu ya. Tahun 80-an lah, melalui buku dijabarkan melalui film di bukunya Simulacra and Simulation. Itu si Zhang Baudrillard itu ngomongin sesuatu yang disebut viral gara-gara urusan internet. Nah, orang sekarang banyak melakukan hal atas nama yang penting viral, tanpa pernah memikirkan, mungkin memikirkan sih, cuman apa yang dipikirkannya yaitu macam-macam. Entah itu atas nama keuntungan, entah itu atas nama popularitas, entah itu atas nama apapun. Nah, yang penting bagaimana media yang kita sampaikan itu sampai, sehingga seiring dengan kematian atau sekaratnya media cetak misalkan, termasuk media elektronik yang sifatnya berbasis modal besar semacam stasiun televisi, entah itu nasional entah itu swasta, justru mereka hari ini justru mengambil sesuatu yang dianggap apa yang lagi viral di masyarakat. Entah itu viral melalui media sosial semacam WhatsApp group, entah itu yang sedang lagi viral di YouTube atau di yang lain. Itu yang kemudian justru menjadi acuan, menjadi program-program yang ditayangkan kemudian di stasiun-stasiun televisi, bahkan mungkin di media cetak. Nah, ini jadi sekarang kebalik. Kalau dulu tim redaksi yang menentukan mana yang dianggap layak dijadikan headline dan tidak, kalau sekarang tidak. Siapa yang paling banyak nonton, tanpa ada tendeng aling-aling apakah itu memberikan efek kebaikan atau tidak, yang penting seberapa banyaknya, itu yang kemudian menjadi indikator sesuatu dikatakan viral atau tidak gitu. Nah, ini yang kemudian kita ketahui di negara kita ada lembaga yang kemudian kalau teman-teman tidak hati-hati dalam menggunakannya bisa kena produser undang-undang IT ya. Bisa kena undang-undang IT. Jadi, teman-teman walaupun punya gairah ingin viral dalam melakukan banyak hal, tetap harus awas karena ada yang mengawasi, gitu ya. Jangan mentang-mentang yang penting viral, harus hati-hati. Dan juga penting kemudian kita membayangkan efek yang kira-kira kita buat apakah akan memberikan perubahan bukan hanya pada diri kita sendiri saja, tapi juga pada orang lain. Apakah akan memberikan perubahan yang sifatnya memberikan kebaikan atau tidak. Karena sayang banget ya, negara kita hari ini negara yang sangat kaya raya, negara yang dipenuhi dengan orang-orang yang keren, dipenuhi dengan orang-orang yang berpotensi dan punya visi. Itu kemudian konten-kontennya misalkan tidak justru turut membangun kepada kebaikan negara dan bangsa kita. Jadi mari teman-teman, dengan segala fasilitas yang teman-teman miliki, dengan segala kemampuan yang teman-teman miliki, mari viralkan kebaikan. Karena insya Allah kalau kita mampu dan bersedia memviralkan kebaikan, insya Allah bangsa kita pun akan ikut naik kebaikannya. Karena kenapa? Mari kita mainkan. Contoh seperti ini. Kita mainkan kayak gini. Misalkan negara Indonesia itu, atau NKRI, Negara Republik Indonesia itu memang bukan negara Islam. Oke? Tapi penduduknya mayoritas Islam.
Bayangkan, jika yang tertanamnya adalah, walaupun negara Indonesia bukan negara Islam, namun mayoritas masyarakat Islam penghuninya, kira-kira kalau begitu banyaknya keburukan yang muncul di negara kita, kira-kira nama-nama atas nama agama yang teman-teman yakini kena nggak? Oke? Kebawa dong. Oh, itu loh negara yang mayoritas agamanya itu teh ya. Nah, kan jadi kebawa. Dan kita balikan, bagaimana kalau kita semua teman-teman seluruh Indonesia yang merasa dirinya mayoritas, tapi juga berkualitas, termasuk dalam memberikan konten-konten kebaikan yang akan mengangkat harkat derajat bangsa kita sendiri, kira-kira ikut bangga kita siapa? Apakah negara kita saja? Bangsa kita saja? Saya pikir insya Allah saudara-saudara kita yang lain pun akan juga turut bangga kepada penduduk Indonesia, khususnya penduduk mayoritas yang berkualitas. Bukan hanya sekadar urusan gara-gara viral saja. Karena kalau sekadar urusan gara-gara viral saja bisa bikin aral. Gitu sahabat santuy. So, hari ini udah saatnya kita untuk bersikap bijak dalam menggunakan media, dalam memberikan konten-konten kebaikan. Bahwa dengan membuat dan menciptakan konten-konten itu bisa memberikan keuntungan, fine gitu ya. Tapi kan tetap kita harus punya batas-batas koridor tersendiri bagaimana ajaran keyakinan teman-teman, entah agama apapun. Saya pikir agama apapun juga sama mengajarkan tentang kebaikan. Nah, ini yang harus kita mainkan atas nama bagian dari bangsa Indonesia. Jangan sok viral, tapi ujung-ujungnya bikin arah. Gitu sahabat santuy. Semoga kita bisa menjadi bagian dari orang yang memberikan viral atau memberikan virus kebaikan. Oke sahabat santuy, sampai sini dulu. Sampai ketemu nanti di episode selanjutnya. Dan jangan lupa tonton juga episode sebelumnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you sahabat santuy.